yang bersih dan kolam terkelola dengan baik adalah kunci utama keberhasilan dalam budidaya ikan. Tanpa kualitas air yang baik, ikan mudah stres, lambat tumbuh, dan rentan terkena penyakit. Dalam video ini kita mempelajari bagaimana menjaga kualitas air dan kebersihan kolam agar ikan dapat tumbuh optimal. Kolam ikan sebenarnya adalah sebuah ekosistem kecil. Di dalamnya ada cahaya matahari, suhu air, plankton, mikroorganisme, dan mineral yang bekerja sama menjaga keseimbangan kolam. Jika komponen lingkungan ini terganggu, maka pertumbuhan ikan juga akan ikut terhambat. Kualitas air yang baik ditentukan oleh suhu, pH, dan kadar oksigen terlarut. Untuk ikan air tawar, suhu ideal berada di kisaran 26-30 derajat Celcius, pH antara 6,5-8, dan oksigen terlarut minimal 3-5 mg per liter. Jika salah satu faktor ini turun atau naiknya terlalu jauh, ikan bisa menjadi pasif, kehilangan nafsu makan, bahkan mudah terkena penyakit. Oleh karena itu, lebih baik disediakan alat ukur seperti TTS meter agar bisa dipantau secara akurat. Ada beberapa hal yang menyebabkan kualitas air menurun. Salah satunya adalah pemberian pakan yang berlebihan. Sisa pakan yang tidak dimakan akan mengendap dan membusuk, menghasilkan amonia yang sangat meningkat. Air akan berubah menjadi keruh, berbau, dan membuat ikan mengalami stres berat. Kotoran ikan menumpuk terurai juga akan menghasilkan amonia dan nitrit berbahaya yang membuat air bau, keruh, dan menurunkan kadar oksigen. Selain itu, aerasi yang kurang membuat kadar oksigen menurun sehingga ikan mudah stres dan pertumbuhannya lambat. Masuknya hama juga bisa menimbulkan gangguan dan stres pada ikan, bahkan membawa bibit penyakit. Sementara bakteri patogen dapat menyebabkan infeksi dan membuat air cepat bau. Hal-hal tersebut dapat mempercepat turunnya kualitas air. Untuk menjaga air tetap baik, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama, pastikan kalau memiliki filtrasi yang cukup agar kadar oksigen terlihat stabil dan gas berbahaya tidak menumpuk. Kedua, berikan pakan secukupnya. Memberi sedikit pakan tetapi sering, misalnya terjadwal pagi, siang, dan sore hari. Jauh lebih baik daripada memberi terlalu banyak dalam satu waktu. Ketiga, lakukan pengecekan rutin terhadap pH, suhu, warna air, dan kondisi ikan setiap hari. Pada sistem budidaya modern seperti bioflok, menggunakan probiotik sangat membantu. Bayangkan probiotik ini sebagai pasukan pembersih alami. Probiotik adalah bakteri baik, bukan zat yang berfungsi memakan dan menguraikan sisa pakan ikan serta kotoran ikan sekaligus. Menekan bakteri jahat penggunaannya juga harus sesuai dosis, biasanya sekitar 5-10 mm per kubik air. Penggantian air kolam juga harus dilakukan dengan benar. Jangan pernah menguras kolam sampai habis karena bisa membuat ikan stres dan merusak keseimbangan mikroorganisme. Lakukan pergantian air sebagian sekitar 20-30% setiap 7-10 hari sekali. Namun jika air mulai berbau menyengat atau ikan terlihat menggantung di permukaan, segera lakukan pergantian air tanpa menunggu jadwal. Agar perawatan lebih efektif, buatlah jadwal perawatan harian dan mingguan. Setiap hari cek kondisi ikan, perhatikan apakah ada sisa pakan, dan pastikan aerator berjalan dengan baik. Setiap minggu, bersihkan dinding kolam dari lumut berlebihan. Cek kembali agar aerasi, serta perhatikan apakah ada perubahan pada warna atau bau air. Menjaga kualitas air juga berarti mencegah penyakit. Air yang terlalu kotor dapat memicu penyakit seperti bakteri, jamur, atau parasit. Tanda-tanda ikan sakit diantara lain warna tubuh yang pucat, muncul bintik putih, berenang tidak seimbang, atau menggosokkan tubuhnya ke dinding kolam. Jika tanda-tanda itu muncul,
berarti kualitas air harus segera diperbaiki. Dalam budidaya modern, pencatatan data dan kualitas air juga penting dilakukan. Catat pH harian, suhu air, banyaknya pakan yang diberikan, dan perilaku ikan. Dengan pencatatan ini, kita bisa mengetahui pola perubahan air dan lebih cepat mengatasi masalah jika terjadi penurunan kualitas. Air yang bersih memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ikan. Ikan menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, dan pertumbuhannya jauh lebih cepat. Risiko penyakit juga menurun sehingga tingkat kematian juga ikut menurun. Hal tersebut membuat hasil panen menjadi lebih optimal dan biaya perawatan bisa ditekan. Pengelolaan air dan kebersihan kolam adalah langkah sederhana tetapi sangat penting dalam budidaya ikan. Dengan menjaga kualitas air, kita dapat memastikan ikan tumbuh optimal, sehat, dan siap panen. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video edukatif berikutnya.